Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sendal dari Bekas Kecelakaan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju yang terletak di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah, Tina hidup bersama keluarganya dalam rumah tua berdinding anyaman bambu. Rumah itu sudah berdiri sejak zaman kakeknya. Dengan atap genteng yang sebagian bocor saat hujan deras, dua kamar kecil, ruang tamu yang merangkap dapur, dan sebuah sumur di halaman belakang adalah dunia kecil tempat Tina, kakaknya Rina, serta kedua orang tuanya menjalani hari-hari mereka. Ayahnya Pak Sutarno bekerja sebagai buruh tani, sementara ibunya, Bu Sari, kadang menjahit pakaian untuk tetangga demi menambah penghasilan. Kehidupan mereka sederhana, kadang-kadang bahkan terasa kekurangan, tetapi penuh kehangatan. Tina, seorang gadis berusia 11 tahun yang baru duduk di kelas 5 SD, dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh semangat. Rambutnya yang diikat kunjir dua selalu bergoyang saat ia berlari menuju sekolah yang jaraknya sekitar 2 km dari rumah. Namun di balik senyum lebarnya, ada satu hal yang selalu membuatnya minder. Sepatu sekolahnya yang sudah bolong di bagian tumit. Sepatu itu warisan dari Rina yang sudah naik ke SMP. Sudah usang, solnya tipis dan lubang di tumit membuat kerikil kecil sering masuk, menggores telapak kakinya. Setiap kali teman-temannya di sekolah mengenakan sepatu baru yang mengkilap, Tina hanya bisa menunduk, menyembunyikan rasa malunya. Pagi itu seperti biasa, Tina berjalan ke sekolah bersama Siti, sahabatnya sejak kecil. Jalan setapak berbatu yang membelah sawah menjadi rute harian mereka. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan padi yang mulai menguning. Siti yang selalu cerewet bercerita tentang berbagai hal. Mulai dari tugas matematika yang sulit hingga gosip tentang Bu Guru Wulan yang katanya akan menikah. Tina mendengarkan sambil sesekali menendang kerikil kecil di jalan, berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman dari sepatunya yang bolong. Namun sepulang sekolah, suasana berubah. Di pertigaan jalan utama desa, dekat warung Pak Minto, kerumunan orang berkumpul. Ada suara sirine ambulan dari kejauhan, dan bau asap knalpot bercampur dengan debu jalanan. Tina dan Siti berhenti, penasaran. Di tengah kerumunan mereka melihat tanda-tanda kecelakaan. Sebuah motor yang ringsek tergeletak di pinggir jalan dan genangan darah kecil yang mulai mengering di aspal. Orang-orang berbisik, sebagian menutup mulut dengan tangan, sebagian lagi menggelengkan kepalanya. "Ayah sama anaknya katanya," ujar Siti dengan nada pelan, matanya melebar. "Tadi pagi motor mereka ditabrak truk dari arah kota, katanya nggak selamat." Tina menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia bukan anak yang penakut, tapi mendengar cerita seperti itu membuat bulu kuduknya merinding. Ia mencoba mengalihkan perhatian, tapi matanya tertumbuk pada sesuatu di pinggir jalan, tepat di dekat rumputan yang mulai kering. Sepasang sendal pink kecil dengan tali yang dihiasi manik-manik berkilau tergeletak begitu saja. Sendal itu tampak baru, hampir tidak ada goresan, dan ukurannya sepertinya pas untuk kakinya. Dalam hati Tina membayangkan betapa nyamannya memakai sendal itu dibandingkan sepatunya yang bolong. Tapi di saat yang sama, ia tahu sendal itu bukan miliknya. Mungkin itu milik anak yang jadi korban kecelakaan tadi. "Tina, ayo pulang. Ngeri, serem di sini," ajak Siti menarik lengan Tina. Tina mengangguk, tapi matanya masih tertuju pada sendal pink itu. Ada dorongan aneh di hatinya. Ia ingin sekali memiliki sendal itu, bukan karena ia tamak,
Tapi sendal itu seolah memanggilnya, menjanjikan kenyamanan yang sudah lama ia impikan. Ia tahu itu salah, tapi pikiran tentang sepatunya yang bolong dan cemoohan teman-temannya di sekolah membuat hatinya lemah. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Tina dipenuhi sendal pink itu. Di rumah, ia membantu ibunya mencuci piring, tapi pikirannya melayang. Malam mulai turun, dan angin malam yang masuk melalui celah-celah dinding bambu rumahnya terasa dingin. Tina duduk di depan kayu di ruang tamu, memandangi sepatunya yang tergeletak di sudut. Lubang di tumit sepatu itu seolah mengejeknya. Ia membayangkan sendal pink itu lagi. Manik-maniknya yang berkilau, talinya yang lembut. Hanya sendal. Siapa yang akan tahu? Saat keluarga sedang asik menonton sinetron di televisi hitam putih kecil di ruang tamu, Tina mengambil keputusan nekat. Ia mengambil senter kecil dari laci dan berjalan keluar rumah, berpura-pura ke kamar mandi belakang. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah menyusuri jalan setapak menuju pertigaan. Malam itu gelap, hanya diterangi sebuah sabit dan suara jangkrik yang nyaring. Angin malam bertiup, membawa desiran yang membuat Tina merinding. Tapi keinginannya untuk memiliki sendal itu lebih kuat dari rasa takutnya. Sesampainya di pertigaan, lokasi kecelakaan sudah sepi. Sendal pink itu masih ada di tempatnya, seolah menunggunya. Tina memandang sekeliling, memastikan tidak ada yang melihatnya. Dengan tangan gemetar ia memungut sendal itu dan memasukkannya ke dalam tas sekolahnya. Jantungnya berdetak kencang, tapi ada rasa puas yang aneh di dadanya. Ia berlari pulang menyelinap masuk rumah dan langsung menyembunyikan sendal itu di dalam kantong kresek hitam di bawah kolong tempat tidurnya. Malam itu Tina tidur dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia senang akhirnya memiliki sendal yang bagus. Di sisi lain ada rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Ia mencoba menepisnya, berpikir bahwa sendal itu tidak akan dicari siapapun. Tapi di tengah malam, saat angin malam bertiup kencang dan daun-daun pohon pisang di halaman bergoyang, Tina terbangun. Ia mendengar suara aneh, seperti desiran di luar jendela. Ia menarik selimut, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin. Tapi dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tina terbangun beberapa kali, jantungnya berdegup kencang setiap kali mendengar suara aneh dari luar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin, tapi pikirannya terus kembali ke sendal pink yang kini tersembunyi di bawah kolong tempat tidurnya. Kantong kresek hitam yang dia gunakan untuk menyembunyikan sendal itu terasa seperti rahasia besar yang membebani dadanya. Tina berbaring di kasur tipisnya, menatap plafon anyaman bambu yang sudah mulai rapuh. Cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah jendela kayu membuat bayangan bergoyang di dinding kamar. Ia mencoba mengalihkan pikiran, mengingatkan diri bahwa sendal itu hanyalah benda biasa. Tapi di dalam hati ia tahu, apa yang dilakukannya salah. Sendal itu bukan miliknya. Ia membayangkan wajah anak kecil yang mungkin adalah pemilik sendal itu. Seorang anak yang kini sudah tidak ada. Rasa bersalah itu seperti kerikil kecil yang mengganjal di hatinya. Tapi keinginan untuk memiliki sesuatu yang bagus, sesuatu yang membuatnya tidak lagi diejek teman-temannya, lebih kuat. Pagi harinya Tina bangun dengan perasaan lelah. Matanya sembab karena tidur yang tidak nyenyak. Di meja makan sederhana di ruang tamu, Bu Sari sedang menyiapkan nasi goreng sisa kemarin untuk sarapan. Bau bawang goreng dan kecap manis menguar di udara, bercampur dengan aroma kopi tubruk yang diminum ayahnya. Rina, kakak Tina yang berusia 14 tahun, sudah duduk di depan kayu, sibuk mengepang rambutnya sambil mendengarkan radio transistor yang memutar lagu dangdut lawas. "Tina, kamu kenapa? Kok pucat?" tanya Bu Sari, memandang wajah putrinya dengan khawatir sambil mengaduk nasi di wajan. "Enggak apa-apa Bu, cuma capek," jawab Tina cepat, menghindari tatapan ibunya. Ia menunduk, fokus pada piring di depannya, tapi tangannya gemetar sedikit saat mengambil sendok. Rina yang selalu peka terhadap perubahan kecil melirik adiknya dengan curiga. "Tadi malam aku dengar kamu bolak-balik ke kamar mandi, sakit perut ya?" tanyanya. Nada suaranya setengah bercanda tapi penuh rasa ingin tahu. Tina menggeleng cepat. "Enggak, cuma haus," katanya, berusaha terdengar biasa, tapi hatinya berdegup kencang. Ia takut kakaknya akan terus bertanya.
atau lebih buruk lagi akan menemukan sendal pink yang disembunyikannya. Setelah sarapan, Tina buru-buru bersiap ke sekolah. Ia memakai sepatu bolongnya seperti biasa, tapi sebelum keluar kamar, ia melirik ke arah kolong tempat tidurnya. Kantong kresek hitam itu masih ada di sana, tersembunyi di balik tumpukan kardus bekas. Ia ingin sekali melihat sendal itu lagi, tapi waktu sudah mepet. Dengan langkah cepat, ia berpamitan pada ibunya dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju sekolah, ditemani Siti seperti biasa. Di perjalanan, Siti kembali bercerita tentang kecelakaan kemarin. Katanya, anak yang kecelakaan itu masih kecil, umurnya mungkin cuma 7 tahun. Namanya siapa ya? Kayaknya Lila, ujar Siti. Nadanya penuh simpati. Kasihan ya, katanya dia suka banget sama sendal pinknya. Ibunya bilang, itu sendal kesayangan yang dibelikan pas ulang tahun. Tina merasa jantungnya seperti terhenti sejenak. Lila, nama itu terasa asing, tapi sekaligus membuat bulu kuduknya merinding. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi kata-kata Siti terus bergema di kepalanya. Sepanjang pelajaran di sekolah, pikiran Tina melayang. Ia tidak bisa fokus pada penjelasan bu guru tentang pecahan, atau saat teman-temannya ribut bermain karet di jam istirahat. Yang ada di pikirannya hanyalah sendal pink itu. Manik-maniknya yang berkilau, talinya yang lembut, dan fakta bahwa sendal itu adalah kesayangan seseorang yang kini sudah tiada. Sepulang sekolah, Tina memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia berjalan ke arah sumur tua di belakang rumah, tempat keluarganya biasa mencuci pakaian. Hari sudah mulai gelap, langit berwarna jingga di ufuk barat. Dengan hati-hati ia mengambil kantong kresek dari bawah kolong tempat tidur dan membawa sendal pink itu ke sumur. Di bawah cahaya senja yang redup, ia memeriksa sendal itu dengan seksama. Sendal itu memang cantik, dengan tali yang dihiasi manik-manik kecil berwarna perak yang berkilau. Tapi ada sedikit noda merah di bagian solnya. Mungkin bekas darah dari kecelakaan itu. Tina merasa perutnya mual, tapi ia menepis perasaan itu. Ia mengambil sikat kecil dan sabun colek, lalu mulai menggosok sendal itu dengan hati-hati di sumur. Air sumur terasa dingin di tangannya, dan suara sikat yang bergesekan dengan sendal itu bercampur dengan bunyi jangkrik yang mulai nyaring. Tina berusaha fokus, tapi setiap kali ia menggosok noda merah itu, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ia melirik ke belakang, tapi hanya ada pohon pisang dan kegelapan yang mulai menyelimuti halaman. Cuma perasaan, tapi suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Setelah sendal itu bersih, Tina memandang hasil kerjanya dengan puas. Sendal itu sekarang tampak seperti baru, siap dipakai. Ia memasukkannya kembali ke dalam kantong kresek dan menyembunyikannya di bawah kolong tempat tidur. Malam itu saat keluarga berkumpul di ruang tamu untuk makan malam, Tina berusaha bersikap biasa. Tapi Rina terus memperhatikannya dengan tatapan curiga. Tina, kamu kenapa sih? Kok gelisah banget dari tadi? Tanya Rina, kali ini dengan nada lebih serius. Enggak apa-apa kak, cuma capek, jawab Tina, buru-buru menunduk dan menyantap nasi di piringnya. Tapi di dalam hati ia merasa seperti ada beban yang semakin berat di dadanya. Ia tahu sendal itu bukan miliknya, tapi ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Ia ingin memakainya, merasakan kenyamanannya, dan untuk sekali saja merasa seperti anak-anak lain yang punya sepatu atau sandal yang bagus. Malam itu setelah semua orang tidur, Tina kembali ke kamarnya. Ia mengeluarkan sendal pink itu dari kantong kresek dan mencoba untuk pertama kalinya. Sendal itu pas di kakinya, nyaman seperti yang ia bayangkan. Tapi saat ia berdiri dan berjalan beberapa langkah, ia merasa ada hawa dingin yang aneh menyelinap di telapak kakinya. Ia mengabaikannya, menganggap itu hanya karena malam yang dingin. Tapi di luar jendela, angin malam bertiup lebih kencang dan suara gemersik daun-daun pisang terdengar seperti bisikan yang tidak jelas. Tina cepat-cepat melepas sendal itu dan memasukkannya kembali ke kantong kresek. Ia naik ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi kepalanya dan mencoba untuk tidur. Tapi di dalam kegelapan, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kolong tempat tidur. Malam kedua setelah Tina mengambil sendal pink itu, suasana di rumah tua keluarganya terasa berbeda. Rumah berdinding anyaman bambu itu selalu berderit di malam hari.
Tapi kali ini suara-suara kecil itu terasa lebih hidup. Seolah-olah dinding-dinding tua itu berbisik. Tina terbangun tengah malam. Keringat dingin membasahi dahinya meski angin malam yang masuk melalui celah-celah jendela terasa sejuk. Ia menarik selimut hingga menutupi dagunya, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Di luar, suara jangkrik bercampur dengan desiran angin yang menggoyang pohon pisang di halaman belakang. Tapi ada satu suara lain yang membuatnya terjaga. Suara tangisan kecil, pelan, seperti isakan anak kecil yang terdengar dari kejauhan. Tina memejamkan mata, berharap itu hanya imajinasinya. Cuma angin. Suaranya sendiri terdengar gemetar, tapi tangisan itu tidak berhenti. Malah semakin jelas, seolah berasal dari dalam kamarnya, dari bawah kolong tempat tidur. Ia ingin menyalakan lampu pelita di samping kasurnya, tapi tangannya kaku. Tidak berani bergerak. Ia hanya bisa menatap plafon bambu yang disinari cahaya bulan, berdoa agar malam segera berlalu. Pagi harinya Tina bangun dengan kepala berat. Matanya merah karena kurang tidur dan wajahnya pucat seperti kain kafan. Di meja makan, Bu Sari memperhatikan putrinya dengan cemas. "Tina, kamu sakit apa? Dari kemarin kok kayak orang linglung?" Tanyanya sambil menuang teh manis ke gelas aluminium yang sudah penyok di pinggirnya. "Nggak apa-apa, Bu, cuma kurang tidur," jawab Tina. Suaranya lemah. Ia menunduk, menghindari tatapan ibunya dan buru-buru menyantap sarapan. Sepiring nasi dengan telur ceplok dan sambal bawang, tapi rasa masakan itu seperti tidak sampai ke lidahnya. Pikirannya dipenuhi suara tangisan malam tadi dan sendal pink yang kini terasa seperti beban di hatinya. Rina yang sedang menyapu lantai tanah di ruang tamu melirik adiknya dengan curiga. "Tina, kamu bohong deh. Aku tadi malam dengar kamu ngigau, kayak takut gitu. Mimpi buruk ya?" Tanyanya tangannya berhenti menyapu. Sapu lidi yang ia pegang bersandar di dinding dan matanya menatap tajam ke arah Tina. Tina menggeleng cepat, hampir menumpahkan teh di gelasnya. "Enggak kak, cuma mimpi biasa," katanya, buru-buru bangkit dari kursi kayu yang sudah reot. Ia mengambil tas sekolahnya dan berpamitan ingin segera keluar dari rumah sebelum Rina bertanya lebih banyak. Di jalan menuju sekolah, Siti seperti biasa menemani Tina. Pagi itu cerah, dengan embun masih menempel di ujung-ujung padi di sawah, tapi Tina tidak bisa menikmati pemandangan seperti biasanya. Ia berjalan dengan kepala menunduk, sepatu bolongnya menginjak kerikil-kerikil kecil di jalan setapak. Siti yang biasanya cerewet juga merasa ada yang aneh dengan sahabatnya. "Tina, kamu kenapa sih? Kok diam saja? Biasanya kan suka nyanyi lagu dangdut pas jalan bareng." Godanya mencoba mencairkan suasana. Tina hanya tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa dipaksakan. "Nggak apa-apa, Ti, cuma capek." Tapi di dalam hati ia merasa seperti ada bayangan yang mengikutinya. Setiap kali angin bertiup, ia merasa seperti mendengar suara tangisan kecil, meski samar. Di sekolah, Tina semakin sulit berkonsentrasi. Saat bu guru menerangkan pelajaran IPS tentang peninggalan sejarah di Jawa Tengah, pikiran Tina melayang ke sendal pink itu. Ia membayangkan manik-maniknya yang berkilau, tapi juga noda merah di solnya yang sudah ia bersihkan. Ia teringat cerita Siti tentang Lila, anak kecil yang meninggal dalam kecelakaan itu. Apakah sendal itu benar-benar miliknya? Dan kalau iya, kenapa ia merasa seperti ada sesuatu yang salah setiap kali memikirkannya? Saat istirahat, Tina memilih duduk sendirian di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Bukan ikut bermain karet seperti biasanya, Siti mendekatinya membawa sebotol teh kemasan yang dibelinya dari kantin. "Tina, serius deh, kamu kenapa? Kayak orang ketakutan gitu," tanya Siti kali ini dengan nada serius. Tina menggeleng lagi, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. "Aku nggak apa-apa, Ti, cuma mungkin aku kurang tidur," jawabnya, suaranya hampir bergetar. Siti tidak bertanya lagi, tapi ekspresinya menunjukkan ia tidak yakin dengan jawaban itu. Sepulang sekolah, Tina memutuskan untuk mencoba sendal pink itu lagi. Ia menunggu sampai rumah sepi. Bu Sari pergi ke rumah tetangga untuk menjahit dan Pak Sutarno masih di sawah. Rina sedang membantu temannya mengerjakan tugas kelompok di rumah Pak Lurah. Dengan hati-hati, Tina mengeluarkan sendal itu dari kantong kresek di bawah kolong tempat tidur. Ia duduk di lantai tanah di kamarnya, memandangi sendal itu sejenak.
Tali-talinya yang dihiasi manik-manik berkilau di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela. Ia mencoba lagi, dan seperti malam sebelumnya, sendal itu terasa nyaman, pas di kakinya. Tapi begitu ia berdiri, hawa dingin itu kembali terasa, menyelinap dari telapak kakinya hingga ke tulang-tulangnya. Ia menggigil, tapi mencoba mengabaikannya. Cuma sendal, katanya pada diri sendiri mencoba meyakinkan. Malam itu setelah makan malam, Tina memutuskan untuk memakai sendal pink itu untuk berjalan-jalan sebentar di halaman. Ia ingin merasakan kenyamanannya, ingin membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan sendal itu. Tapi saat ia melangkah di halaman belakang di dekat sumur tua, ia mendengar suara itu lagi. Tangisan kecil, pelan, seperti suara anak kecil yang sedang menangis terseduh. Tina membeku. Ia memandang ke arah sumur, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan dan bayangan pohon pisang yang bergoyang. Jantungnya berdegup kencang dan tangannya gemetar saat ia buru-buru melepas sendal itu dan berlari ke dalam rumah. Di dalam kamar, Tina menyembunyikan sendal itu kembali di bawah kolong tempat tidur. Ia naik ke kasur, menarik selimut dan berusaha untuk tidur. Tapi malam itu suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti berasal dari balik dinding kamarnya. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati, tapi suara itu tidak hilang. Malah ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dekatnya, seperti hembusan nafas dingin di lehernya. Tina menahan nafas. Tubuhnya kaku, tidak berani membuka mata. Di luar angin malam bertiup lebih kencang dan suara daun-daun pisang terdengar seperti isakan yang panjang. Pagi berikutnya keluarga mulai menyadari perubahan pada Tina. Bu Sari memperhatikan putrinya yang kini murung dan mudah tersentak kaget. Pak Sutarno yang biasanya pendiam bahkan bertanya apakah Tina sedang bermasalah di sekolah. Rina yang paling curiga mulai memperhatikan kebiasaan aneh adiknya, terutama caranya yang sering melirik ke bawah kolong tempat tidurnya. Tina, kamu sembunyikan apa di bawah kasur? Jangan-jangan kamu nyuri sesuatu? Tuduh Rina setengah bercanda, tapi matanya penuh kecurigaan. Tina hanya menggeleng, wajahnya semakin pucat. Tapi di dalam hatinya ia tahu rahasianya mulai terasa seperti kutukan. Sendal pink itu yang awalnya tampak seperti hadiah kecil dari takdir, kini terasa seperti sesuatu yang hidup, sesuatu yang tidak ingin ia miliki, tapi juga tidak bisa ia lepaskan. Pagi itu sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela kayu di rumah tua keluarga Tina, menerangi debu yang berterbangan di udara, namun cahaya itu tidak mampu menghangatkan hati Tina yang kini terasa seperti terperangkap dalam kabut tebal. Malam sebelumnya suara tangisan kecil itu terus menghantuinya, bercampur dengan sensasi dingin yang seolah menjalar dari sendal pink yang disembunyikannya di bawah kolong tempat tidur. Tina bangun dengan tubuh lemas, wajahnya pucat seperti kain usang, dan matanya merah karena kurang tidur. Ia duduk di depan kayu di ruang tamu, menatap piring berisi nasi dan tempe goreng tanpa selera. Bau kopi tubruk yang diseduh Bu Sari biasanya menggoda, tapi pagi ini aroma itu hanya membuat perutnya mual. Tina, kamu kenapa sih? Dari kemarin kok kayak orang sakit, apa perlu ke puskesmas? Tanya Bu Sari, nadanya penuh kekhawatiran sambil mengipasi bara di tungku dapurnya. Asap kayu bakar menguar, membuat ruangan terasa sedikit pengap. Enggak Bu, aku cuma capek, jawab Tina dengan suara serak, hampir tidak terdengar. Ia menunduk, menghindari tatapan ibunya yang penuh curiga. Tangan kecilnya menggenggam sendok, tapi tidak ada satupun yang masuk ke mulutnya. Rina yang sedang menjemur pakaian di halaman belakang masuk ke ruang tamu dengan keranjang plastik di tangan. Ia melirik adiknya dengan alis terangkat. Tina, serius deh, kamu aneh banget, kayak orang ketakutan. Apa sih yang kamu sembunyikan? Tanyanya, nada suaranya setengah menuduh. Rina memang selalu peka, dan Tina tahu kakaknya tidak akan berhenti mengorek sampai mendapatkan jawaban. Gak ada kak, aku cuma gak enak badan, balas Tina buru-buru bangkit dan mengambil tas sekolahnya. Ia ingin segera keluar dari rumah, jauh dari tatapan Rina yang terasa seperti bisa menembus rahasianya. Dengan langkah cepat ia berpamitan dan berjalan menuju jalan setapak yang membelah sawah menuju sekolah. Di perjalanan, Siti sudah menunggu di ujung gang seperti biasa. Pagi itu udara terasa segar dengan aroma tanah basah setelah hujan semalam. Tapi Tina tidak bisa menikmatinya.
Ia berjalan dengan kepala menunduk, sepatu bolongnya menginjak genangan air kecil yang mencerminkan langit kelabu. Siti yang biasanya penuh ceria tampak ragu-ragu untuk mulai pembicaraan. "Tina, kamu gak apa-apa kan? Kok dari kemarin murung gitu?" tanyanya hati-hati sambil memegang tali tas sekolahnya. Tina hanya mengangguk pelan, bibirnya menegang membentuk senyum tipis yang terasa dipaksakan. "Aku baik-baik aja, Ti," katanya, tapi suaranya kosong, seperti orang yang kehilangan semangat. Siti tidak bertanya lagi, tapi matanya terus melirik sahabatnya dengan rasa khawatir. Di sekolah, Tina semakin menarik diri. Saat pelajaran matematika, ia hanya menatap buku catatannya tanpa menulis apapun. Padahal, bu guru sedang menerangkan soal pecahan yang sebenarnya ia kuasai. Saat istirahat, ia tidak ikut bermain karet atau berbagi cerita dengan teman-temannya di bawah pohon mangga. Ia duduk sendirian di bangku kelas, menatap jendela dengan pandangan kosong. Beberapa teman sekelas mulai berbisik, memperhatikan perubahan sikapnya. "Tina kenapa ya? Kayak orang linglung," bisik salah satu teman ke yang lain. Tina mendengar, tapi ia tidak peduli. Pikirannya dipenuhi sendal pink itu, manik-maniknya yang berkilau, hawa dingin yang terasa setiap kali ia memakainya, dan suara tangisan kecil yang seolah mengikuti langkahnya. Sepulang sekolah, Tina dan Siti berjalan pulang bersama seperti biasa. Jalan setapak yang biasanya ramai dengan canda tawa kini terasa hening. Saat mereka mendekati pertigaan tempat kecelakaan terjadi, Tina merasakan jantungnya berdegup kencang. Aspal di sana masih menyisakan bekas ban yang menghitam dan rumput di pinggir jalan tampak layu, seolah menyimpan kenangan kelam. Tina berusaha tidak melihat ke arah situ, tapi matanya tidak bisa menahan diri. Ia teringat sendal pink yang ia ambil, dan rasa bersalah itu kembali menggerogoti hatinya. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, Tina berhenti di tengah jalan. Ia menatap ke arah bekas kecelakaan, matanya kosong. Lalu dari mulutnya keluar tawa nyaring yang terdengar asing bahkan di telinganya sendiri. Tawa itu tidak wajar, seperti bukan miliknya, dan bergema di tengah keningan sore. Siti yang berjalan di sampingnya membeku, wajahnya pucat, matanya melebar ketakutan. "Tina, kamu kenapa?" serunya. Suaranya bergetar tapi Tina tidak menjawab. Ia terus tertawa, tubuhnya sedikit bergoyang, seolah ada sesuatu yang mengendalikannya. Siti mundur beberapa langkah, tangannya gemetar. "Tina, udah berhenti. Kamu bikin aku takut tahu," teriaknya, tapi Tina seolah tidak mendengar. Tawa itu berhenti tiba-tiba dan wajah Tina kembali kosong. Ia menoleh ke Siti, matanya redup seperti lampu yang hampir padam. Tanpa sepatah kata pun ia berbalik dan berlari menuju rumah, meninggalkan Siti yang masih berdiri di tempat dengan wajah penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Tina langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Jantungnya berdegup kencang, nafasnya tersegal. Ia duduk di lantai tanah, memandang kolong tempat tidur tempat ia menyembunyikan sendal pink itu. Dengan tangan gemetar ia mengeluarkan kantong kresek hitam dan membukanya. Tapi sendal itu tidak ada di dalamnya. Tina panik. Ia membongkar isi kantong, mencari-cari dengan tangan yang semakin gemetar. Mana sendal itu?" Suaranya penuh ketakutan. Ia merangkak ke bawah kolong tempat tidur, mencari di antara kardus bekas dan debu. Tapi sendal itu benar-benar hilang. Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya, seperti hembusan angin yang tidak wajar. Ia menoleh dengan cepat, tapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Hanya kegelapan kamar dan suara angin malam yang mulai bertiup di luar. Tina merasa seperti ada mata yang memperhatikannya, mengintip dari sudut-sudut yang tidak terlihat. Ia buru-buru naik ke kasur, menarik selimut dan memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Tapi di dalam hati ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang terkait dengan sendal pink itu. Malam itu Rina pulang lebih awal dari rumah Pak Lurah. Ia memperhatikan pintu kamar Tina yang tertutup rapat dan mendengar suara isakan pelan dari dalam. Dengan hati-hati ia mengetuk pintu. "Tina, kamu kenapa? Buka pintunya dong," panggilnya, tapi tidak ada jawaban. Rina mendorong pintu kayu yang sudah reot dan melihat Tina meringkuk di kasur, wajahnya tersembunyi di balik selimut. "Tina, cerita sama aku, ada apa sih?" tanya Rina duduk di samping adiknya. Tina hanya menggeleng, air matanya mengalir di pipinya. Ia ingin menceritakan semuanya tentang sendal pink, tentang tawa aneh tadi.
tentang rasa takut yang mungkin menghantuinya. Tapi kata-kata itu seperti tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa berdoa agar malam ini berlalu tanpa suara tangisan atau hawa dingin yang kembali datang. Di luar angin malam bertiup lebih kencang, dan suara daun-daun pisang di halaman terdengar seperti isakan panjang yang tidak pernah berhenti. Di dalam kamar kecilnya, Tina meringkuk di atas kasur tipis. Selimut menutupi tubuhnya hingga dagu, matanya terbuka lebar, menatap plafon anyaman bambu yang disinari cahaya redup dari lampu pelita di sudut ruangan. Jantungnya berdegup kencang dan nafasnya tersegal, seolah ada beban tidak terlihat yang menekan dadanya. Kejadian sore tadi, tawa aneh di pertigaan, sendal pink yang hilang, dan perasaan diawasi, membuatnya tidak bisa memejamkan mata. Tina mencoba menenangkan diri, menggumamkan doa yang diajarkan Bu Sari saat ia kecil. Tapi doa itu terputus setiap kali ia mendengar suara kecil dari luar, seperti langkah kaki pelan di halaman atau desiran yang tidak wajar. Ia tahu sendal pink itu bukan sekedar benda, ada sesuatu yang melekat padanya, sesuatu yang membuatnya merasa seperti ada mata tidak kasat mata yang mengintip dari kegelapan. Rasa bersalah karena mengambil sendal itu kini bercampur dengan ketakutan yang semakin nyata. Tiba-tiba di tengah keheningan, Tina mendengar suara aneh dari bawah kolong tempat tidurnya, seperti plastik yang bergerak, bergesekan dengan lantai tanah. Suara itu pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menahan nafas, tubuhnya kaku, tidak berani bergerak. Cuma angin, bisiknya pada diri sendiri, tapi suaranya gemetar. Tapi suara itu tidak berhenti, malah semakin keras, seperti ada sesuatu yang merayap di dalam kantong kresek hitam yang ia gunakan untuk menyembunyikan sendal itu. Dengan tangan gemetar, Tina meraih lampu pelita di samping kasurnya. Cahaya kuning redup dari sumbu yang menyala sedikit menerangi kamar, menciptakan bayangan yang bergoyang di dinding bambu. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku harus lihat. Meski hatinya berteriak untuk tetap bersembunyi di bawah selimut. Dengan gerakan pelan ia turun dari kasur, lututnya gemetar saat menyentuh lantai tanah yang dingin. Ia berlutut, memegang lampu pelita dengan kedua tangan dan mengarahkan cahayanya ke bawah kolong tempat tidur. Di sana di antara debu dan kardus bekas ia melihat kantong kresek hitam itu. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah fakta bahwa kantong itu bergerak, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Tina ingin berteriak tapi tenggorokannya seperti tercekat. Dengan tangan yang hampir tidak bisa dikendalikan, ia menarik kantong itu keluar. Saat ia membukanya, matanya membelalak. Sendal pink itu ada di dalamnya, berkilau di bawah cahaya pelita. Manik-maniknya memantulkan sinar seperti mata yang hidup, padahal ia yakin sendal itu sudah hilang tadi sore. Tina menatap sendal itu, jantungnya berdetak seperti genderang. Ada dorongan aneh di hatinya, seperti bisikan tidak terdengar yang memintanya untuk memakai sendal itu lagi. Cuma sendal. Ia mencoba meyakinkan diri, tapi di dalam hati ia tahu itu bukan sendal biasa. Meski begitu ia tidak bisa menahan diri. Dengan tangan gemetar ia mengambil sendal itu dan memakainya. Sendal itu terasa nyaman, seperti memeluk kakinya dengan lembut. Tapi begitu ia berdiri, hawa dingin itu kembali menyerang, lebih kuat dari sebelumnya, menyelinap dari telapak kakinya hingga ke tulang punggungnya. Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu menyentuh tubuhnya. Seperti jari kecil yang dingin, Tina menoleh dengan cepat tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya kegelapan kamar dan bayangan yang bergoyang di dinding. Tapi saat ia menoleh kembali, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Bayangan kecil, seperti sosok anak kecil yang berdiri diam, menatapnya dengan mata yang tidak terlihat. Tina menjerit. Lampu pelita di tangannya jatuh ke lantai dan api kecil itu padam, meninggalkan kamar dalam kegelapan total. Di tengah kepanikan, Tina merasa tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak, seolah ada tangan tidak terlihat yang memegangnya. Darah mulai mengalir dari hidungnya, hangat dan lengket, menetes ke dagunya, matanya membelalak tapi pandangannya mulai kabur. Di telinganya suara tangisan kecil itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti berasal dari dalam kepalanya. Kembalikan, kembalikan, bisik suara itu, lembut tapi penuh tekanan.
Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan keras. Rina yang terbangun karena jeritan adiknya berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. "Tina, ya Tuhan, kamu kenapa?" Serunya berlari mendekati adiknya. Ia melihat Tina berdiri seperti patung di tengah kamar, wajahnya pucat. Darah mengalir dari hidungnya dan sendal pink itu masih melekat di kakinya. Rina merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih dari sekedar sakit biasa. "Tina, bangun Tina!" Rina mengguncang tubuh adiknya, tapi Tina tidak merespon, matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Dengan panik, Rina melepas sendal pink dari kaki Tina dan melemparkannya ke sudut kamar. Ia memeluk adiknya mencoba menenangkannya, tapi tubuh Tina tetap kaku. "Bu, Bapak, tolong!" teriak Rina, suaranya memecah keheningan malam. Bu Sari dan Pak Sutarno berlari masuk ke kamar, wajah mereka penuh ketakutan melihat kondisi Tina. Bu Sari langsung menangis. "Tina, nak, kamu kenapa? Bangun nak!" Isaknya memeluk putrinya. Pak Sutarno yang biasanya pendiam tampak bingung, tapi berusaha tenang. "Rina, ceritain apa yang terjadi," perintahnya. Suaranya tegas meski ada nada khawatir. Rina dengan nafas tersegal menceritakan apa yang ia lihat. Cerita Tina, sendal pink yang tiba-tiba ada di kakinya dan kondisinya yang seperti kesurupan. Bu Sari menatap sendal itu di sudut kamar, matanya melebar. Itu sendal dari mana? Tina nggak punya sendal kayak begitu," katanya, suaranya bergetar. Ia teringat cerita tentang kecelakaan di pertigaan dan firasat buruk mulai merayap di hatinya. "Rina, ambil air di sumur, cepat, kita siram muka Tina, mungkin dia pingsan," perintah Pak Sutarno. Rina berlari ke halaman belakang, membawa ember kecil di bawah cahaya bulan yang redup. Ia mengisi ember dari sumur tua, tapi tangannya gemetar. Saat merasa seperti ada yang memperhatikannya dari kegelapan, ia buru-buru kembali ke kamar, menyiramkan air ke wajah Tina. Tina tersentak, nafasnya tersegal dan matanya berkedip pelan. Darah di hidungnya berhenti mengalir, tapi wajahnya masih pucat. "Bu, Kak," gumamnya, suaranya lemah. Ia menangis memeluk Bu Sari dengan erat. Aku takut, isaknya, tubuhnya gemetar. Bu Sari memeluk putrinya mencoba menenangkan, tapi matanya terus melirik sendal pink di sudut kamar. "Tina, sendal itu dari mana? Ceritain sama ibu," katanya lembut, meski ada nada tegas di suaranya. Tina menunduk, air matanya mengalir di pipinya. Dengan suara terputus-putus, ia akhirnya menceritakan semuanya. Bagaimana ia menemukan sendal itu di lokasi kecelakaan, bagaimana ia nekat mengambilnya, dan kejadian-kejadian aneh sejak saat itu. Rina mendengarkan dengan mulut ternganga. Sementara Pak Sutarno menggelengkan kepala, wajahnya penuh kekecewaan. "Tina, kenapa kamu ngambil barang orang? Apalagi barang dari tempat kayak gitu?" ujarnya, nadanya keras tapi penuh kekhawatiran. Bu Sari menghela nafas, memandang sendal itu dengan ekspresi campur aduk. "Besok kita bawa sendal itu ke dukun. Mungkin ada yang gak beres. Kita gak bisa biarin Tina kayak gini," katanya, suaranya tegas. Tina hanya mengangguk, tubuhnya masih gemetar. Malam itu keluarga memutuskan untuk tidur bersama di ruang tamu, tidak ingin meninggalkan Tina sendirian. Tapi di sudut kamar, sendal pink itu tetap diam. Manik-maniknya berkilau di bawah cahaya bulan, seperti menunggu sesuatu. Di rumah keluarga Tina, suasana penuh ketegangan. Tina duduk di depan kayu di ruang tamu, wajahnya masih pucat, matanya sembab karena menangis semalaman. Darah yang mengalir dari hidungnya malam tadi telah berhenti, tapi tubuhnya terasa lemas, seperti habis disedot energinya. Bu Sari duduk di sampingnya, mengelus punggung putrinya dengan lembut, sementara Pak Sutarno berdiri di dekat pintu, memandang keluar dengan wajah tegang. "Tina, kamu gak boleh sembarangan ambil barang orang, apalagi dari tempat kayak begitu," kata Bu Sari, nadanya lembut tapi penuh kekhawatiran. "Di desa kita orang bilang roh yang baru pergi gak boleh diganggu, terutama 3 hari setelah kematian. Bisa-bisa mereka gak tenang." Tina menunduk, air matanya kembali mengalir di pipinya. "Aku gak tahu Bu, aku cuma pengen punya sendal bagus," isaknya, suaranya terputus-putus. Rasa bersalah yang selama ini ia tahan kini meluap, bercampur dengan ketakutan akan apa yang telah terjadi padanya. Pak Sutarno menghela nafas panjang, tangannya menggosok-gosok tengkuknya.
Kita harus ke Mbak Darno. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Mbak Darno adalah tokoh adat di Sukamaju, seorang dukun tua yang dikenal mampu berkomunikasi dengan arwah dan menyelesaikan masalah-masalah gaib. Di desa orang-orang sering mendatanginya saat ada kejadian aneh, seperti kesurupan atau gangguan roh. Rina yang masih memandangi sendal pink itu akhirnya angkat bicara. Bu, sendal itu harus dikembalikan ke tempat kecelakaan kan? Aku dengar dari teman, katanya kalau barang orang yang udah meninggal diambil, rohnya bisa ikut pulang. Katanya, suaranya pelan tapi penuh keyakinan. Ia teringat cerita-cerita seram yang sering dibagikan teman-temannya di sekolah, tentang arwah yang tidak tenang karena barang-barang pribadinya diambil. Bu Sari mengangguk pelan. Iya Rina, kita nggak bisa tunda lagi. Malam ini malam ketiga sejak kecelakaan itu. Kalau kata Mbak Darno, malam ketiga adalah waktu paling penting buat roh. Kita harus buru-buru. Pagi itu setelah sarapan seadanya dengan nasi dan sambal terasi, keluarga memutuskan untuk pergi ke rumah Mbak Darno yang tinggal di ujung desa, dekat pekuburan tua. Tina meski masih lemah dipapa oleh Rina, mereka membawa sendal pink dalam kantong kresek yang kini terasa seperti beban berat di tangan Pak Sutarno. Jalan setapak menuju rumah Mbak Darno dipenuhi rumput liar dan bebatuan, dengan pohon-pohon jati yang menjulang di kedua sisi. Angin pagi bertiup pelan, tapi bagi Tina, setiap hembusan terasa seperti bisikan yang tidak jelas. Rumah Mbak Darno sederhana, berdinding kayu dengan atap daun kelapa yang sudah mulai rapuh. Di halaman depan ada sesajen kecil berisi bunga kamboja, beras kuning dan air dalam mangkuk tanah liat, tanda bahwa ia baru saja melakukan ritual. Mbak Darno, seorang pria tua dengan rambut putih dan wajah penuh keriput, menyambut mereka dengan tatapan tenang, tapi penuh wibawa. Matanya langsung tertuju pada kantong kresek di tangan Pak Sutarno, seolah ia sudah tahu apa yang membawa mereka ke sana. Ceritakan, apa yang terjadi? Ujar Mbak Darno, suaranya pelan tapi berat, sambil duduk di tikar pandan di teras rumahnya. Di depannya sebuah tungku kecil menyala, mengeluarkan asap harum dari kemenyan yang dibakar. Bu Sari menceritakan semuanya dengan rinci tentang sendal pink yang diambil Tina. Perubahan sikapnya, tawa aneh di pertigaan, hingga kejadian malam tadi ketika Tina seperti kesurupan. Tina hanya menunduk, tangannya mencengkram ujung bajunya, tidak berani menatap Mbak Darno. Rina yang berdiri di sampingnya sesekali melirik sendal itu dengan wajah penuh ketakutan. Mbak Darno mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Setelah Bu Sari selesai bercerita, ia menghela nafas panjang. Sendal itu milik anak kecil yang meninggal di kecelakaan kan? Namanya Lila, kalau nggak salah. Katanya, matanya menatap jauh seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Rohnya belum tenang. Barang kesayangannya diambil, makanya dia ikut si Tina. Malam ini malam ketiga, waktu yang paling rawan. Kita harus kembalikan sendal itu ke tempat asalnya dan lakukan ritual supaya rohnya bisa pergi dengan damai. Tina menangis pelan, rasa bersalahnya semakin dalam. Aku nggak tahu mbak, aku cuma pengen sendal itu. Aku nggak tahu bakal begini. Mbak Darno mengangguk, wajahnya tetap tenang. Kamu masih kecil nak, tapi ini pelajaran. Jangan sembarangan ambil barang orang, apalagi dari tempat yang penuh duka. Sekarang kita harus beresin ini sebelum roh itu semakin gelisah. Malam itu di bawah langit yang gelap tanpa bulan, keluarga Tina bersama Mbak Darno dan beberapa tetangga berkumpul di pertigaan tempat kecelakaan terjadi. Mbak Darno membawa sesajen sederhana, bunga kamboja, beras kuning, telur ayam kampung dan sebotol air suci dari sumur tua di rumahnya. Sendal pink itu diletakkan di pinggir jalan, tepat di tempat Tina pertama kali menemukannya. Angin malam bertiup kencang membawa aroma tanah basah dan bunga kamboja yang harum. Mbak Darno mulai ritual dengan membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, suaranya pelan tapi penuh kekuatan. Ia menaburkan beras kuning di sekitar sendal, lalu menyiramkan air suci sambil terus melantunkan doa. Tina berdiri di belakang ibunya, tubuhnya gemetar, matanya tidak berani menatap sendal itu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari kegelapan. Tapi ia tidak berani menoleh. Rina memegang tangannya erat, mencoba memberi kekuatan. Setelah doa selesai, Mbak Darno menoleh ke Tina. Nak, kamu yang harus minta maaf sama roh itu. Bilang dari hati, supaya dia tahu kamu menyesal. Katanya, suaranya tegas tapi penuh kelembutan.
Dengan suara gemetar, Tina melangkah maju. Ia berlutut di dekat sendal pink itu. Air mata mengalir di pipinya. Lila, maafkan aku nggak tahu sendal ini milikmu. Aku salah karena mengambilnya. Aku janji nggak akan ngulangin lagi. Tolong tenanglah di sana, katanya. Suaranya terputus-putus oleh isakan. Tiba-tiba angin yang tadinya kencang berhenti bertiup. Suasana menjadi hening, hanya suara jangkrik yang terdengar samar. Tina merasa beban di dadanya perlahan menguap, seperti ada sesuatu yang pergi dari dirinya. Badarno mengangguk, wajahnya menunjukkan kepuasan. Roh itu sudah dengar, sekarang dia bisa tenang. Keluarga pulang ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Meski masih ada rasa takut yang tersisa, Tina yang kini mulai pulih, tidak lagi merasakan hawa dingin atau mendengar tangisan kecil. Malam itu ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Di desa, cerita tentang Tina dan sendal pink itu menyebar, menjadi pelajaran bagi warga untuk selalu menghormati arwah dan tidak mengambil barang dari tempat penuh duka. Sendal pink itu dibiarkan di pertigaan, dan anehnya, keesokan harinya sendal itu sudah tidak ada lagi, seolah diambil oleh angin malam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.